Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau berbagi kebahagiaan lah kepada teman-teman semua. Bahwa di sini itu saya mempunyai teman-teman tersayang, saya nyebutkan teman-teman tersayang, teman-teman sesama YouTuber yang mempunyai ciri khas ketika istilahnya upload video, istilahnya ada icon tersendiri, ada hak paten lah kalau kita bilang seperti itu ya. Jadi penasaran kan, kepingin tahu siapa saja mereka? Jangan lupa ya teman untuk seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya kepingin berbagi dengan teman-teman yang lain itu, bahwa di sini saya juga punya teman-teman tersayang. Saya nyebutkan teman-teman tersayang ya karena mereka itu seperti saudara saya, sudah seperti saudara saya. Saya menganggap mereka seperti itu karena di sini mereka itu punya ciri khas ketika mengupload video, punya icon tersendiri atau istilahnya hak paten lah. Nah, saya sudah mencatatnya siapa-siapa mereka, dan ini saya mau menyebutkan yang pertama yaitu Mr. Ndut. Nah, saya tidak tahu namanya ya, saya tidak tahu nama aslinya, cuman memang channelnya itu namanya Mr. Ndut. Nah, Mr. Ndut ini itu istilahnya dia itu tinggal di negara lain, yaitu di Dalpin atau di Irlandia, dan Mr. Ndut ini tinggal bersama istri tercinta ya. Jadi di sini itu kalau mengupload video entah video panjang atau video pendek, itu mesti ciri khasnya mesti halo dunia, nah gitu, mesti ciri khasnya seperti itu ya. Yang mesti ya, mohon maaf ya, saya menirukan mungkin tidak seperti yang dilakukan, mesti seperti itu. Jadi ada kita akhirnya, oh ini cirinya seperti ini, jadi halo dunia gitu ya, lucu. Nah, yang saya senang itu ya ketika menonton video dari Mr. Ndut itu, karena kan di negara lain ya. Saya itu yang paling suka itu ketika memperlihatkan tentang bunga sakura. Nah, itu saya tidak bosen melihat itu. Karena ketika Mr. Ndut itu mengupload tentang bunga sakura itu indah banget dan warna-warni. Jadi saya mesti komen, aduh indah ya, istilahnya merasa kepingin di sana. Dan ketika saya melihat itu, serasa saya itu memang sudah di sana gitu, dan memang video-videonya bagus-bagus, keren-keren, dan selalu gantian dengan sang istri tercinta ya. Mesti nanti istrinya ditanyai gitu, nanti Mr. Ndutnya yang video. Jadi mereka kompak banget. Dan di sini juga saya itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mr. Ndut ya, karena seringnya beliau itu meng-share atau membagikan video saya di komunitasnya. Dan di sini saya yakinlah banyak sekali dari teman-teman dari Mr. Ndut itu yang akhirnya menonton video saya. Jadi terima kasih ya Mr. Ndut ya, sukses dan sehat selalu, jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan di sana. Terus yang kedua yaitu Retno Tati. Ini cowok ya, meskipun namanya mungkin nama istrinya. Nah, di sini Mas Retno Tati ini ciri khasnya kalau di setiap live streamingnya, ketika saya sering nonton itu ya, mesti kan ada bikin seperti punya studio mini ya, itu mesti kan nyanyi. Nanti kalau ada teman-teman yang gabung di live streaming kan mesti ada yang request. Saya pun sering request, Mas minta lagu ini, seperti itu. Nah, mesti beliaunya itu mesti menyanyikan. Dan ciri khasnya ketika beliaunya itu ngobrol dengan baca ya, kalau beliaunya kan baca dari teks rekan-rekan itu mesti senggol dong. Nah, mesti itu ciri khasnya seperti itu. Jadi ketika live streaming itu mesti Mas Retno Tati itu mesti gitu, senggol dong. Nah, tapi orangnya memang saya akui humble, dan beliau ini memang sudah monet ya, dan beliaunya itu welcome. Jadi tidak pilih-pilih ya, misalnya oh kamu pemula, oh kamu enggak, oh kamu teman pula, enggak seperti itu. Jadi Mas Retno Tati itu welcome, dan saya juga berterima kasih kepada beliau karena juga sering yang ngasih saran saya, terus juga pernah membagikan video saya di komunitasnya beliau ya. Mas Retno, terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu Bang Yandi Permana. Nah, di sini Bang Yandi Permana ini pun saya juga berterima kasih ya kepada beliau, karena beliau pun sering juga membagikan video saya ya di komunitas beliau. Dan saya pribadi sih minta maaf ya Mas ya, karena sampai saat ini ya saya masih belum bisa istilahnya membalas untuk istilahnya membagikan, karena saya jujur ya, saya itu gaptek ya, saya masih belum bisa bagaimana cara membaginya. Nanti saya perlu belajar, karena juga Bang Yandi ini pernah sering ya istilahnya live streaming, dan saya juga sering gabung gitu loh. Dan ketika live streaming itu
kan kadang ada apa nyanyinya, saya itu juga dikasih kesempatan untuk gabung, karena ayo siapa yang mau naik saya kirim linknya. Nah itu saya mesti izin untuk naik. Di situ saya pernah dikasih kesempatan untuk nyanyi. Terus apa namanya, saya juga kalau di live streamnya itu sering ya, paling cerewet sendiri saya itu ya, sering tanya ya, karena saya tidak tahu makanya saya tanya. Dan di sini itu ciri khasnya dari Bang Yandi itu ketika live streaming itu mesti off kamera. Jadi tidak tahu wajah orangnya, jadi yang suaranya tok. Dan meskipun off kamera ya Bang Yandi ya, mungkin rekan-rekan yang pernah nonton atau gabung di live streamingnya itu kan mesti di live streamingnya Bang Yandi itu ternyata meskipun off itu banyak iklannya loh. Ya, mesti banyak iklannya ya Bang Yandi ya. Mohon maaf di sini istilahnya banyak kan ya, itu tadi sering sering berhenti. Ya itu tadi mungkin ya mohon maaf ada suara anaknya, ada suara apa, tapi ya itu seru, asik gitu. Kadang-kadang mesti saya komeni, oh ternyata iklan dulu. Nah, nanti kalau iklan dulu, iya Kak Ayunda mesti gitu ya. Ciri khas dari Bang Yandi seperti itu. Tapi memang saya sering gabung karena ya itu tadi saya kepingin menimba ilmu. Banyak sekali ilmu yang harus saya dapatkan gitu loh. Nah, untuk selanjutnya yaitu Yansu ya, channelnya Bang Yansu, saya menyebutkan Bang Yansu. Nah di sini dalam setiap live streamingnya Bang Yansu itu sering ya juga sama menyanyi, itu seringnya itu mesti lagunya itu yang slow rock ya, terus nada tinggi, karena di sini memang suaranya beliau itu suara yang serak gitu loh, yang memang seperti suara rocker. Dan di sini Bang Yansu pun juga punya ciri khas yaitu ketika live gitu ya, ngobrol sama teman-teman, baca komennya, terus habis nyanyi gitu mesti ngomong gini, jangan lupa ya kelek-keleknya. Pertama kali itu saya bingung, itu kelek-kelek itu apa gitu. Setelah saya tahu, oh alah maksudnya itu jangan lupa kelek-keleknya, jangan lupa like-nya. Jadi punya istilah sendiri, punya hak paten sendiri gitu loh. Jadi Bang Yansu itu ya, Bang Yansu ya. Jadi saya sering ikut gitu, terus sering berkomentar, juga sering request untuk lagu. Kadang-kadang Mbak Ayunda lagunya jangan yang aneh-aneh ya, saya kadang-kadang nggak bisa karena seperti itu, tapi memang asik, beliaunya juga welcome banget. Lalu yang selanjutnya yaitu dunia Bang Zul, saya kalau manggilnya Bang Zul ya. Nah Bang Zul ini kalau setiap live streaming ya, saya juga sering gabung gitu, mesti lebih identik kalau live streamingnya itu ikonnya itu mesti sering bersolawat ya. Jadi dengan ngobrol dengan teman-teman ketika berkomentar itu nanti kan ada, ayo Bang kita bersolawat. Kadang-kadang Bang Zulnya itu juga bilang, ayo kita bersolawat yuk. Jadi ciri khasnya itu di bersolawatnya, meskipun ada kalau misalnya nyanyi di lagu-lagu yang lain ada ya Bang Zul ya. Nah di sini pun Bang Zul itu juga welcome, beliaunya juga asik, seneng bercanda. Itu selanjutnya yaitu Bintang Petualang TV. Nah di sini saya mengenal beliau ini sebagai istilahnya Mas Helmi ya, saya menyebutkan namanya yaitu Mas Helmi. Nah di sini itu saya itu mesti pokoknya sering lah, karena berpetualang. Saya kan juga senang ya, meskipun saya perempuan, dulu waktu masih remaja itu saya kan memang hobinya itu tadi berpetualang, misalnya camping, terus nanti hiking, naik gunung kemana, pokoknya seperti cowok lah. Kalau dulu saya memang terkenal tomboy waktu saya sekolah dulu. Nah di sini ketika saya menemukan channel Mas Helmi ini, saya jadi senang seperti saya itu kembali masa muda dulu ya. Jadi ketika saya menonton itu kadang-kadang serasa saya itu ikut Mas Helmi di petualangannya. Jadi kadang-kadang saya komentar, aduh Mas kok serem ya, maksudnya di situ. Kadang-kadang saya komentar, Mas hati-hati kalau gitu. Jadi kita seperti ngobrol meskipun hanya dalam bentuk komenan. Dan di sini juga Mas Helmi itu punya selalu setiap bikin konten atau bikin vlog ya, untuk video itu selalu bersama dengan istri tercinta. Jadi serasa berpacaran ya Mas Helmi ya. Tapi senang, asik, saya mesti nonton seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu IRG Channel. Nah saya memang tidak tahu namanya ya, tetapi Mas IRG Channel itu channelnya itu dia untuk bermain gitar ya, dan saya senang sekali. Saya pernah bilang ya, ketika kita saling berkomentar, saya pernah bilang, saya tuh masih sampai sekarang penasaran, kepingin bisa belajar gitaran. Karena terus terang saya punya gitar ketika saya masih SMP. Tapi sampai sekarang saya tidak bisa main gitar. Ada gitarnya. Saya SMP, umur 13-14 ya. Nah sekarang usia saya sudah 47. Udah berapa tahun itu. Nah itu gitarnya masih ada.
Nah itu saya perasaan, nah mesti, nah ciri khas dari Mas IRG ini mesti ketika nonton video saya itu mesti selalu mesti, Mbak, pakai Jawa ya kadang, Mbak suaramu lo enak Mbak, aku lo kepingin gitari. Jadi kalau misalnya Mbak suaranya kamu itu enak banget, aku lo penasaran kepingin gitari, mesti seperti itu. Kadang-kadang kita sharing ngobrol, aduh Mbak aku tadi gitari lagu itu nggak jadi karena kena klaim hak cipta gini-gini. Pas pokoknya kita itu seperti ngobrol, jadi asik gitu. Dan saya juga terima kasih juga kepada Mas IRG ya, saya nyebutkan IRG karena saya tidak tahu namanya, itu juga pernah bilang, Mbak saran ya kalau bisa nanti judulnya itu begini, nanti dikasih gini, tetap seperti itu. Jadi saya itu apa ya, merasa diperhatikan kepada mereka semua itu. Jadi apa ya, oh berarti mereka itu welcome kepada saya, mereka itu respect kepada saya, mereka itu respon, jadi mereka juga menghargai hasil karya saya gitu. Jadi saya senang banget, berterima kasih banget. Dan memang ini yang saya sebutkan cowok-cowok semua ya cowok-cowok semua di sini, tapi memang itu memang asik, beliau-beliaunya mereka itu memang betul-betul hebat ya. Apa ya istilahnya kan, sudah ada beberapa yang monet tetapi mereka tidak merasa loh inilah aku, enggak, mereka tetap rendah hati, tetap ya itu tadi welcome. Kalau misalnya saya ada pertanyaan ya kalau mereka bisa menjawab ya akan dijawab. Itu tadi ya teman, beberapa apa ya teman-teman tersayang saya sebutkan yang punya ciri khas ini, yang istilahnya yang mohon maaf ya bukan saya pilih-pilih, tidak, tapi memang beliau ini ketika saya upload video itu mesti ada dan sering apa berkomentar, dan kita tuh mesti sering sharing. Dan ketika mereka itu misalnya ada yang live streaming seperti itu, berarti saya mesti gabung gitu loh ya. Jadi di sini itu memang betul-betul bahwa kita itu ada hubungan gitu, ada hubungan dalam arti kita itu selalu berkomunikasi meskipun hanya lewat komentar seperti itu. Dan saya berterima kasih kepada mereka ya, mereka istilahnya apa namanya tetap membantu saya gitu loh, mensupport video-video saya, channel saya gitu. Jadi saya berterima kasih banyak kepada mereka, dan mereka itu tadi memang yang punya icon tersendiri, makanya saya selalu ingat, oh ini cirinya seperti ini. Mungkin teman-teman juga tahu dengan ciri khas saya ya, kalau penutupan yang bagaimana. Jadi itu tadi ya teman, topik saya tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga rasa sayang saya kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum saya sebutkan di sini. Saya mohon maaf, tapi tetap saya menghormati, saya menghargai, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang lain yang sering menonton video saya, yang sering juga berkomentar tentang video saya. Saya berterima kasih banyak ya. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.